Sebuah kabar baik datang bagi Chelsea. Penyerang mereka Christopher Nkunku dikabarkan tidak lama lagi akan comeback di tim mereka. Nkunku yang bergabung dengan Chelsea di musim panas kemarin menjalani periode yang sulit selama di Inggris. Di awal musim ia mengalami cedera yang cukup parah sehingga ia absen lama dari skuad Chelsea. Nkunku baru-baru ini mengalami cedera di sesi latihan. Namun cedera itu dikabarkan tidak serius sehingga ia dikabarkan tidak lama lagi akan kembali ke barisan tim. Menurut laporan The Daily Mail, saat ini kondisi Nkunku sudah relatif membaik. Ia mendapatkan perawatan intensif dari tim medis Chelsea sehingga proses penyembuhannya berjalan cepat. Ia bahkan dikabarkan sudah mulai berlatih bersama Chelsea di tengah pekan ini dan kondisinya benar-benar membaik. Menurut laporan yang sama, Nkunku juga berpotensi untuk menjalani pertandingan selanjutnya. Chelsea akan berhadapan dengan Middlesbrough pada leg kedua Carabao Cup di Stamford Bridge. Ada kemungkinan Nkunku sudah bisa bermain di laga selanjutnya, kata Pochettino. Saya tidak akan memaksa Christo untuk bermain sebagai starter, kami takut cederanya kambuh lagi, tegas sang pelatih. Kembalinya Christopher Nkunku telah terbukti di sejumlah pertandingan yang sudah ia mainkan. Perannya sebagai penyerang tak diragukan lagi oleh sang pelatih. Pemain Prancis tersebut telah mencetak gol pertamanya di Premier League pada laga Chelsea melawan Wolves pekan lalu. Chelsea racikan Pochettino mulai bisa dilihat dengan tim mulai terbentuk. Para pemain yang mengisi setiap posisi di lapangan sudah mulai konsisten, yang berarti Pochettino menunjukkan sebuah perkembangan. Musim ini adalah musim pertama bagi Pochettino di Chelsea. Dia dipercaya memimpin proyek baru pembentukan tim oleh Todd Boehly, tapi sejauh ini kondisinya tidak cukup bagus. Saat ini Chelsea tertahan di peringkat ke-9 klasemen sementara Premier League. Mereka baru mengumpulkan 31 poin dari 21 pertandingan. Sang pelatih disebut memang belum maksimal, tapi dia juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Ada banyak pemain baru di dalam tim, belum lagi pemain-pemain penting yang mengalami cedera panjang. Situasinya mulai membaik sekitar 2 pekan terakhir. Tim mulai konsisten, Pochettino tidak terlalu sering mengotak-atik line up. Di Chelsea sekarang kita sudah tahu bayangan tim yang bakal dipilih oleh Pochettino, ujar Paul Merson, salah satu pakar Premier League. Tim mereka mulai terbentuk sendiri dan itu sangat positif untuk sang pelatih. Konsistensi dalam pembentukan tim sangatlah penting untuk manajer juga untuk pemain. Anda bisa melihat bahwa hubungan antar pemain mulai terbentuk. Itu akan jadi hal positif ke depannya sebab mereka adalah tim muda, tandasnya. Pochettino masih memiliki kesempatan bertahan dengan dukungan dari pemilik klub. Sang pelatih harus membawa Chelsea setidaknya berkompetisi di Eropa dan memenangkan 1 trofi. Kesempatan Pochettino yang paling dekat adalah Carabao Cup, yang dimana Chelsea tinggal selangkah lagi menuju juara. Kekalahan tipis atas Middlesbrough pekan lalu tak menjadi beban bagi sang pelatih. Ia menilai timnya akan segera bangkit dan membalikkan keadaan pada leg kedua di Stamford Bridge. Pada sesi interviewnya, ia tak banyak menjawab soal rumor dirinya akan dipecat oleh Todd Boehly. Sejumlah fans Chelsea kini kembali meneriakkan nama Jose Mourinho yang baru berpisah dengan AS Roma. Hal itu tentu menjadi ancaman nyata bagi Pochettino andai dirinya tak berhasil membawa Chelsea ke tempat semestinya. Menurut legenda Chelsea, John Obi Mikel, ketika bertemu dengan pemilik klub Todd Boehly, sambil bercanda ia menyindir soal kebijakan Roman Abramovich yang gemar memecat seorang pelatih. Obi Mikel menilai Todd Boehly tak lama akan menjelma seperti Abramovich. Saya tahu Chelsea saat ini sedang masa-masa terburuk, tapi pemilik mana yang tak mau timnya menjadi lebih baik setelah mengeluarkan sejumlah uang? Legenda Chelsea tersebut mengatakan bisa saja Chelsea panggil kembali Jose Mourinho yang sudah terbukti mempersembahkan sejumlah trofi untuk Chelsea, kata Obi Mikel. Cole Palmer telah menjadi kejutan menyenangkan bagi Chelsea sejak bergabung dengan klub. Dalam 18 penampilannya di Liga Premier, ia memiliki 13 kontribusi gol langsung dengan 9 gol dan 4 assist. Ini mungkin juga bisa lebih tinggi, tetapi The Blues belum cukup klinis di depan gawang. Saat ini Cole Palmer berada di peringkat ke-14 bersama Darwin Núñez dan Martin Odegaard dengan 7 peluang besar diciptakan di Liga Premier. Jika Chelsea memiliki penyerang nomor 9 yang lebih klinis dan mematikan bermain di depannya, statistiknya akan luar biasa bagi Cole Palmer. Kabar baik datang bagi mantan pemain Manchester City tersebut. Chelsea semakin dekat dengan salah satu penyerang tengah paling mematikan dalam sejarah sepak bola, yakni Karim Benzema.
Pemain berusia 36 tahun itu dikabarkan ingin kembali ke sepak bola Eropa sebelum karirnya berakhir. Chelsea disebut sebagai tujuan berikutnya untuk Karim Benzema. Kepindahan dengan status pinjaman menjadi opsi bagi Chelsea. Laporan dari Football London memahami bahwa Chelsea sedang mempertimbangkan untuk merekrut opsi jangka pendek untuk bermain di posisi nomor 9 mulai sekarang hingga akhir musim. Pochettino jelas sangat percaya kepada Cole Palmer dan Anda dapat melihat itu setelah sang pemain menjadi salah satu nama utama dalam susunan tim di setiap minggunya. Pochettino bahkan baru-baru ini membandingkan Cole Palmer dengan Angel Di Maria. Berbicara kepada TNT Sport, Pochettino mengatakan hal ini tentang Cole Palmer. Dalam posisi bermainnya karena dia bermain dengan kaki kiri, ia memiliki kualitas dan berpotensi menjadi Angel Di Maria. Dia adalah juara dunia, dia berada di Paris Saint-Germain bersama kami dan dia adalah pemain luar biasa, kata Pochettino. Cole Palmer memiliki kapasitas dan potensi mendekati Di Maria seiring waktu, namun dia masih jauh. Jenis permainannya yang bisa menghubungkan dan bisa menjadi playmaker serta memiliki kapasitas untuk mencetak gol. Ia juga pandai memberi assist, itulah jenis pemain seperti Angel Di Maria, kata Pochettino. Merekrut penyerang kelas dunia seperti Karim Benzema adalah langkah berikutnya dalam perkembangan seorang Cole Palmer. Saat ini ada rasa dalam beberapa pertandingan bahwa dia telah membawa Chelsea berkembang dengan sangat baik. Hal itu tentu akan meringankan beban baginya jika pemain lain sekelasnya tiba di Stamford Bridge. Tanpa keraguan, sang pelatih menilai jika Chelsea memiliki penyerang handal seperti Karim Benzema, perkembangan Cole Palmer akan semakin bertambah dan menjadi ancaman nyata bagi klub lainnya di Premier League. Alfie Gilchrist, pemain muda Chelsea, lagi mencuri perhatian. Bek tengah berusia 20 tahun itu tampil ngotot di lini pertahanan dan disebut the next John Terry, kata fansnya. Alfie Gilchrist merupakan pemain jebolan akademi Chelsea. Di musim ini Gilchrist dapat kesempatan bermain di skuad utama oleh sang manajer. Dua penampilannya telah dicatatkan di Liga Inggris. Gilchrist tampil sebagai pemain pengganti di laga kontra Crystal Palace dan Luton Town. Saat laga melawan Luton, Gilchrist lakukan satu tackle krusial di detik-detik akhir dirinya sukses merebut bola dari kaki Doherty. Pada laga itu Chelsea berhasil menang dengan skor 3-2. Selain itu, Alfie Gilchrist juga menjadi starter di laga Piala FA babak ketiga kontra Preston pada Minggu 7 Januari. Ia bermain selama 61 menit dan digantikan oleh Thiago Silva. Poskor mencatat, Gilchrist berhasil melakukan 100% tackle sukses, 94% umpan akurat, 79 sentuhan, dan 2 kali menang duel. Legenda Chelsea John Terry yang dulu juga bermain sebagai bek tengah pernah ditanya pada awal musim ini soal pemain akademi The Blues yang akan bersinar. Jawabannya adalah Alfie Gilchrist. Dia pemain yang sangat bagus, dia sudah berada di klub ini sejak usia 8 tahun. Tampil baik setiap hari dan melakukan segalanya dengan benar, kata John Terry. Legenda Chelsea itu merasa Alfie Gilchrist punya peluang bagus, namun bagaimana klub memutuskannya ia belum mengetahui apakah akan dipinjamkan ke klub lain atau dipertahankan oleh sang pelatih Pochettino. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.